Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsyar Kautsar, SSDMT. Saya merupakan dosen di program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah robotika. Mata kuliah ini diajarkan di semester 5, sejumlah 3 SKS dengan susunan 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, saya berpartner dengan Bapak Ahmad Rofi'i, SPD, MPD. Mata kuliah ini diajarkan di 3 golongan, golongan A, B, dan C. Mata kuliah robotika membahas tentang perkembangan teknologi robotika baik dari sisi perangkat keras dan dari sisi perangkat lunak. Mata kuliah ini memperkenalkan klasifikasi robotika, sistem kerja pada robot, algoritma kendali yang digunakan pada robot, dan implementasinya pada industri 4.0. Terdapat 4 capaian pembelajaran pada mata kuliah robotika ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab mandiri dan pekerjaan yang bermutu. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang konsep dan teknologi robotika pada era industri 4.0 dan implementasinya di industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain dan menyusun sistem perangkat keras robot sesuai dengan fungsi kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, mahasiswa mampu memprogram dan melakukan pengujian sistem robot secara mandiri sesuai dengan taks yang diberikan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah robotika ini diturunkan dari capaian pembelajaran program studi. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu merancang dan mewujudkan komponen proses peralatan instalasi rancangan produk di bidang robotika dan bagian-bagiannya untuk memenuhi kebutuhan di bidang industri manufaktur dan penunjangnya dengan tetap mempertimbangkan masalah keamanan dan standar industri. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk poin delivery, teori dilaksanakan secara luring melalui pembelajaran tatap muka di kelas. Materi juga dapat diakses di Learning Management System, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengulang pelajaran. Mata kuliah praktikum dilaksanakan juga secara luring di laboratorium berdasarkan BKPM. Mahasiswa dapat langsung melakukan praktek untuk pemrograman robot menggunakan hardware yang sebenarnya. Untuk poin interaction, pada mata kuliah ini menerapkan konsep student-centered learning. Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif selama proses perkuliahan, baik secara di dalam teori maupun di dalam kegiatan praktikum. Seusai kuliah, kuesioner juga dilakukan untuk dapat mengetahui feedback yang dirasakan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Untuk asesmen pada mata kuliah robotika ini dilakukan dalam bentuk kuis, penugasan, serta demonstrasi praktikum. Untuk poin penilaian dalam mata kuliah ini adalah keaktifan sebesar 5%, penugasan sebesar 5%, kuis sebesar 5%, UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, dan praktikum sebesar 45%. Yang menarik untuk menyemarakkan program Merdeka Belajar, di akhir perkuliahan akan dilakukan mini kompetisi. Jadi robot yang telah diprogram oleh mahasiswa dilombakan dalam bentuk mini kompetisi. Hal ini dilakukan dalam rangka tidak hanya meningkatkan hard skill mahasiswa, tapi juga untuk mengasah nilai soft skill dari mahasiswa seperti teamwork, kemampuan komunikasi, dan kemampuan leadership. Materi pembelajaran dalam mata kuliah robotika ini yaitu 1. Sejarah perkembangan robotika, 2. Klasifikasi robot, 3. Sistem penggerak pada mobil robot, 4. Lengan manipulator, 5. Sistem kendali pada robot, 6. Kinematika pada robot, dan 7 adalah tentang pemrograman robot. Berikut merupakan cuplikan video kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum memulai
menurut keyakinan masing-masing dimulai. Cukup. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Jadi ini sekarang lagi musim banyak yang sakit, banyak yang izin sakit ya. Jadi saya harap kalian juga jaga kesehatan. Di mata kuliah ini di robotika kita akan bahas tentang sistem penggerak pada mobil robot ya. Nah, jadi mobil robot itu apa? Yang apa? Mobile robot. Mobil pun apa? Mobil pun. Ayo, mobil pun itu apa? Ada telepon biasa, ada yang mobil pun. Dulu kan telepon masih diangkat biasa ya, ditaruh di meja, nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi mobil itu bisa dibawa kemana-mana, bisa berpindah-pindah. Nah, jadi mobil robot itu dia robot yang lokasinya bisa berubah-ubah. Oke, jadi berdasarkan sistem penggerak dikategorikan menjadi beberapa sistem ya. Jadi ada yang beroda, berkaki, ada yang pakai propeller. Propeller itu sendiri nanti ada yang digunakan untuk terbang, ada yang digunakan untuk di air. Kalau ini gambarnya apa? Lengan robot. Nah, ini lengan manipulator. Ya. Kalau ini biasanya posisinya diem, objek yang di handling itu yang berubah. Oke. Kita masuk di robot diferensial ya. Jadi robot diferensial itu dia menggunakan sistem penggerak dua roda. Nah, biasanya ada satu roda bebas di depan atau di belakang, atau ada juga yang menggunakan dua roda bebas pakai roda omni. Nah, intinya yang untuk menggerak dia pakai dua roda. Nah, ini kategorinya adalah non holonomik. Apa non holonomik itu? Kemarin holonomik, kan ada holonomik sama non holonomik. Ayo apa kemarin? Nah, jadi non holonomik itu kalau robotnya bergerak, dia bergerak berpindah ke suatu posisi, dia memundurkan untuk merubah arahnya. Nah, kalau yang holonomik dia bisa berpindah tempat, tapi tanpa merubah arah pedal. Itu bedanya. Ya, kalau roda dua sama kayak mobil ya, atau sepeda motor, kalau kalian berpindah tempat otomatis kan arah kalian bisa berubah. Nah, biasanya ini di beberapa beberapa tempat ini digunakan untuk robot pengepel lantai, sudah dijual umum ya. Biasanya ada produk T9 dari China. Ini biasa untuk mengepel lantai. Terus ada robot serving ya, pelayan. Biasanya bentuknya setengah badan. Nah, itu biasanya pakai penggerak diferensial. Nah, terus ada balancing wheel. Tahu apa istilah? Kayak otopet yang dua roda. Yang biasanya dipakai di mall atau di bandara. Nah, itu ada yang sistem penggerak balancing wheel. Jadi dua roda tapi tanpa roda bantu. Tidak ada roda bebas di bagian depan. Nah, jadi dia akan berdiri dengan keseimbangannya. Biasanya pakai sensor biru. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, jadi untuk yang dua roda ini gerakannya bisa baca. Bisa baca. Misalkan sama-sama muter maju ya. Berarti gerakan robotnya yang mana? Depan ya. Nah, kalau salah satunya muter ke belakang maka kebalik apa? Muter balik itu ada yang muter gini, ada yang muter gini. Nah, jadi gerakan dari roda diferensial itu tergantung kecepatan dan arah putar dua rodanya ya. Kalau CW misalkan CW ini gerakannya maju, nah, otomatis kalau sama-sama CW dengan kecepatan yang sama, nah, dia akan bergerak maju. Kalau sama-sama CW tapi kecepatannya beda, efeknya apa? Agak serong ya. Jadi itu serong kiri, serong kanan tergantung selisih kecepatan putar antar dua roda. Oke.
Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup diakhiri. Nah, ini kita bahas tentang roda omni ya. Jadi roda omni ini apa ini? Rancangan roda khusus. Ya, khusus memang ya. Nah, jadi dia di silinder itu dikasih roda-roda yang bisa berputar. Ya. Tujuannya apa? Ketika dia gerakannya tidak hanya maju ya, dia tetap bisa mengakomodir arah putarnya. Nah, jadi konfigurasinya ada yang 3 roda, ada yang 4 roda, bisa lebih dari itu lah. Pernah lihat? Nah, kalau kalian bersin di kompetisi robot ya, robot FPV Robocon, biasanya robotnya ITS itu ada 6 roda, 8 roda. Nah, itu kenapa dia bisa memberikan torsi yang banyak, speednya juga lebih kencang. Karena ketika di lomba robot itu selisih 1 detik aja kita menang kalah gara-gara selisih 0,5 detik. Nah, jadi hal seperti ini biasanya semakin banyak jumlah roda, maka speed sama kecepatan sama torsinya bisa lebih besar. Hanya saja nanti kita butuh satu daya yang lebih besar juga. Ya, jadi yang umum ini 3 roda sama 4 roda. Yang 4 roda itu ada 2 konfigurasi, ada yang plus, ada yang X. Ini yang X, kalau plus berarti dia menggeraknya ada ke arah sana. Kalau X dia ke depannya ke sana. Bedanya apa? Kira-kira kenapa ada yang X, kenapa ada yang plus? Umumnya dipakai X ya. Nah, kalau roda konfigurasi yang X ini kalau dengan roda kayak apa, lapangannya tidak rata, itu kadang ada yang ini, apa istilahnya, mengambang ya rodanya. Jadi gerakannya itu kadang tidak sesuai dengan program. Nah, makanya beberapa ada yang dimodif plus, tapi yang di roda yang di bagian belakang dikasih soft. Nah, jadi ketika ada lantai yang tidak rata itu tetap bisa menyesuaikan rodanya. Nah, ini ada juga beberapa robot pelayan yang pakai ini. Ini minusnya tidak bisa dipakai di daerah yang tidak rata ya. Di paving itu eman sama karetnya, biasanya lebih cepat besar. Nah, jadi kalau di greenhouse itu lebih aman pakai recycle. Misalkan kalian bikin robot. Nah, kalau lantainya seperti ini atau di resto itu tidak ada masalah, bisa pakai ini. Kalau kalian tahu apa robot covidnya yang Pertamina dulu, nah ini pakai sistem gerak ini. Oke, arah gerakan tergantung putaran roda. Jadi ini adalah robot tipe holonomi. Dia bisa apa istilahnya? Bisa berpindah tempat tanpa berubah arah. Jadi ketika dia butuh geser ke serong seperti ini, dia cukup mengatur putaran motor depan sama kiri. Nah, kalau mau geser ke kanan, nah, dia roda depannya ke arah kanan, yang ini berlawanan ya, CW sama DCW. Nah, biasanya itu sudah ada modelnya, jadi ada model matematisnya. Kalau mau butuh kecepatan sekian ke sudut berapa, itu sudah ada model inverse kinematiknya. Nah, kita tinggal masukkan di program. Termasuk yang roda 4. Jadi ini juga holonomi. Jadi mau ke arah depan berarti putaran rodanya seperti ini konfigurasinya. Berputar, mau mundur, mau belok kiri, belok kanan, ya, mau serong, itu dia bisa merubah tempatnya tanpa merubah arah aja. Itu keunggulannya. Nah, yang setelah Omni ada juga Mekanum. Mekanum ini di lab ada yang kecil. Ini dia roda karetnya itu disusun membentuk sudut 45 derajat. Nah, ini di industri lebih banyak dipakai. Nah, jadi di industri biasanya untuk AGV ya, automatic vehicle. Nah, biasanya untuk bawa barangnya. Nah, biasanya
di perakitan, misalkan industri manufaktur, perakitan mesin elektronik, ada yang wiring kabel dipindah ke tempatnya yang apa istilahnya masang dengan alatnya, jadikan satu dengan alatnya, itu sudah pakai robot. Tinggal operatornya tinggal taruh aja di keranjang, robotnya kan deliver. Termasuk di warehouse, ya, di warehouse-nya toko online yang di luar negeri itu biasanya sudah pakai ini robot seperti ini, otonom. Nah, sama dengan Omni, ya. Ini bisa gerak, berpindah tempat tanpa merubah arah. Nah, jadi nanti ketika mau memindahkan robot itu tinggal diatur sesuai dengan model kinematikanya. Ya. Kalau ini apa, rodanya maju-maju semua, berarti dia akan maju. Kalau belok kanan, yang sebelah kanan dia berlawanan. Ya. Yang sebelah kiri, nah ini dipasang berlawanan. Kalau serong, yang ini diem, yang depan kiri, depan kanan sama depan kiri. Yang hanya yang kiri depan sama kanan belakang yang bergerak. Nah, nanti di praktik kalian bisa nyoba. Kalau salah programnya biasanya oleng. Kalau kalian pas lagi galau, oleng. Oke, sampai ini yang berapa akan tanyakan dulu. Lanjut ya. Nah, ada lagi yang berkaki ya. Nah, jadi dia menggunakan lengan. Biasanya polanya dia pakai motor Vespa dan mengadopsi gerakannya makhluk hidup ya. Entah itu laba-laba. Kalau ular gimana? Ada nggak? Ada ya. Jadi beberapa yang untuk apa istilahnya supervisi pipa itu biasanya ada yang mengembangkan pakai robot ular yang melata. Nah, itu penggeraknya ada yang macam-macam, ada yang sekarang sudah pakai seperti otot elektronik. Jadi perkembangannya seperti sudah sejauh itu. Nah, robot gerak ini ada yang holonomik, ada yang non holonomik, tergantung konfigurasi kakinya. Biasanya untuk eksplorasi robot itu bisa dipakai. Keunggulannya apa? Dia bisa naik. Misalkan ada bentuk tangga atau apa yang beda pengiringan, dia bisa eksplorasi. Kalau beroda kadang nyangkut ya, ada yang apa istilahnya tangga itu kita butuh mekanisasi yang lebih lanjut. Kalau yang berkaki kita bisa atur. Minusnya biasanya speednya tidak secepat yang beroda. Nah, ada yang dibedal ya, humanoid. Karena ini Asimu atau apa? Robot Asimu. Nah, ini sekarang sudah dikembangkan untuk robot sepak bola. Ada yang big size, ada yang sedang. Jadi sedang itu seukuran manusia. Jadi robotnya ya kalau berdiri ya sama kayak yang program. Tapi di beberapa penelitian ini juga jadi topik sampai disertasi. Jadi misalkan robot itu gimana caranya bisa berdiri di bisa jalan di sudut miring yang berapa derajat. Itu sudah dijadikan penelitian. Nah, kalau kompetisinya ini biasanya dipakai sepak bola. Nah, penggeraknya biasanya pakai motor servo. Nah, kebutuhan torsi tiap sendi itu akan berbeda-beda. Jadi nanti ketika kalian belajar ilmuwatika, nah, kebutuhan sendi yang di ini lutut ya akan beda dengan yang di sini. Kebutuhan utama kan ada di kaki. Jadi servo yang ada di tangan itu biasanya tidak besar torsinya. Baru yang di area kaki ini terutama di lutut sama pergelangan itu biasanya butuh torsi besar. Nah, selanjutnya yang pakai propeller ya. Nah, jadi propeller itu ada yang baling-baling dipakai untuk terbang, helikopter ya. Nah, jadi biasanya istilahnya UAV ya, atau kalian biasanya kenanya drone. Apa singkatannya ini? Apa? UAV punya apa? Ini apa?
Maksudnya apa ini? Unmanaged ini apa artinya? Unmanaged, unlimited kan limited terbatas ya, unlimited berarti tidak terbatas. Kalau ini, man itu apa? Mamen ini, blogger itu. Unmanaged ini kan berarti tidak ada orangnya. Aerial, udara ya, vehicle kendaraan. Jadi dia bisa kerja otonomus. Sekarang sudah banyak digunakan pakai untuk keperluan videografi. Kan kalian kalau upacara kadang ada yang bisa pakai itu. Perang biasanya pakai yang frisbee. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ya, ada yang pakai brushless, ya, jadi motor brushless. Ada yang pakai brushnya tapi dengan tipe IDF seperti ini, jadi kayak jet yang mendorong. Nah, jadi kayak seperti ini ada dua konfigurasi pakai brushless terus dengan propeller ya. Ada juga yang pakai IDF, jadi dia kayak gaya dorong seperti pesawat ya, pesawat jet itu. Nah, ini kalau ini pakai baling-baling. Nah, jadi untuk awal ininya, launchingnya biasanya dilempar atau pakai katapult ke tapel. Nah, ini di luar negeri sudah ada yang digunakan untuk kirim barang. Jadi barangnya ditaruh di bawah, istilahnya payload ya. Nah, itu ketika sudah nyampe di lokasi yang sesuai target, barangnya dijatuhkan. Karena di luar negeri itu tata ruangnya sudah, para petugas sudah tertata ya. Kalau di sini paling masuk gang kan, bingung. Nah, ada yang gabungan dengan pitol. Ada istilahnya pitol. Apa ya pitol? Ini vertikal, landing. Nah, kalau kalian browsing tentang kapal induk perang nih, terutama punya Amerika, ini ada yang pesawat jetnya sudah pitol. Nah, jadi dia apa istilahnya? Ketika mendarat atau ketika take off, dia pakai baling-baling sama kayak quadcopter seperti ini. Dia akan naik vertikal. Ketika sudah kerja untuk menjelajah, ini akan berubah mode fixed wing seperti ini. Dia akan maju ke depan, seperti pesawat komersial umumnya. Di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan kayak Nobis, alumni sini juga ada yang kerja di situ. Itu apa istilahnya sudah pakai di pitol untuk pemetaan lahan, misalkan sawit berapa ratus hektar. Ini pitol ini dia lebih mudah ya, jadi tidak perlu dilempar. Ini kan take off-nya bisa vertikal, tapi daya jelajahnya tinggi. Kenapa daya jelajahnya tinggi? Karena ini ya, kalau yang quadcopter itu kan kita butuh 4 motor. Nah, kalau ini kan untuk maju butuh 1 propeller aja ya, untuk terbang. Jadi yang quadcopter yang untuk naik itu kan cuma sesaat aja, paling sekitar 30 detik atau 1 menit. Nah, itu yang fixed wing. Ini juga dipakai untuk pemetaan, tapi yang skala luas. Biasanya untuk kebun kelapa sawit, jalan tol ya bisa. Fixed wing. Nah, ada yang multicopter ya. Minimal drone ini berapa baling-baling? Ada yang 2 ya. Kalau kalian browsing, itu ada yang 2 cuma kanan kiri. Yang 3 itu sistemnya hampir sama kayak helikopter. Yang belakang untuk arahnya. Nah, ada yang banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kenapa ini butuh banyak? Nah, dia butuh torsi yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa kamera yang, kalau ini kan sudah include kamera yang kecil kayak GoPro ya. Nah, kalau ini biasanya pakai yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang di air, tadi kan di udara ya. Nah, ada di mode udara, ada istilahnya ASP. ASP apa? A-nya apa?
Ini umumnya untuk pemetaan juga. Ada yang skala militer GPS-nya itu bisa sampai 1 meter akurasinya. Untuk kompetisi ini ada, biasanya di USA. Jadi ada beberapa task, dia harus bisa mengenali pola, warna dan lain-lain. Ini yang untuk militer ada ukuran besar, jadi tanpa awak juga. Nah, untuk kepentingan rescue eksplorasi itu bisa banyak hal. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau di laut apa? Selain tambah, ya? Kenapa ikan? Ya kayak predator hiu gitu Pak. Hiu tak goyang, kecuali kami kasih ayam di bawahnya. Hiu karang gitu. Jadi yang perlu diperhatikan komponen elektronik harus dijaga ya. Karena apa? Kayak rangka ini ya, motor yang itu kan sifatnya korosif. Nah, jadi kalau kabel-kabel kalian baut itu kalau tidak dilindungi dengan baik, nah biasanya ada box khusus di dalamnya, jadi anti air. Baru kalau ada maintenance atau untuk setting itu baru dibuka. Itu untuk menghindari karat ya. Nah, terus juga yang perlu diperhatikan ini tadi motor ya. Jangan pakai motor yang tidak dipakai untuk di air. Misalkan motornya drone ini kalian pakai untuk bali-balinya ini ya. Bisa selama dan hidup di air. Misalkan disambungkan ke sat pakai propeller, sat propeller itu di kapal, di boat itu bisa. Ya. Cuma kalau bisa cari spesifikasi yang underwater anti air, waterproof. Ada beberapa khusus motor untuk di dalam air atau aman untuk terkena air. Termasuk sensor. Ya. Sensornya kayak sonar itu ada yang bisa di air. Harganya cuma yang memang lebih tinggi. Nah ini ya, ada ROV, ada ROV ya. ROV apa? Remotely Operation Vehicle. Nah jadi yang SP itu di atas air, ya, permukaan air. Yang ini untuk dalam underwater. Nah yang bawah ini apa ini? Propeller tapi tidak dulu. Biasanya istilahnya bertrap. Nah, jadi di bawah itu nggak ada apa istilahnya, nggak ada motornya, geraknya, tapi dia pakai baling-baling di atas. Jadi tenaga pendorong yang di atas kapal ini yang digunakan untuk bergerak. Ini ada munisinya juga di robotik. Ini kan lapisannya kayak panel surya. Biasanya hemat-hematan energi, bisa jalan berapa lama. Oke, sampai ini ada tanyakan dulu. Nah, kalau lanjut ini ya. Jadi tugasnya ada di Google Classroom, bisa dikerjakan, nanti bisa diakses ya. Nah, terakhir nanti pengumpulan di besok ya. Besok jam 23.59. Jadi sudah ada di situ ya. Baik, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.